الحمد لله الملك الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا رب الغني الذي لا تغيض خزائنه مع كثرة الأنفار المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع الآفاق فسبحانه وتعالى من إله على الأرش استوى وعلى ملكه استوى فلا مناجٍ له مشرك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مناجع ولا نصر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله أشرف الخلق على الإطلاق إلى يوم التلات أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tiada bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan tanpa kita sadari kita masih hidup hari ini. Banyak manusia yang tidak sadar masih hidup sampai detik ini dalam rangka Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan ini adalah kunci kehidupan kita kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan lain kalau mau menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka para khatib setiap Jumat selalu menyerukan ittaqullah, wahai muslimin ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya, yang senantiasa Allah berselawat kepada Nabi tiada henti-hentinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yusholluna itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari, yaitu senantiasa dilakukan, sedang dan senantiasa terus dilakukan. Ini kalimatnya disebutkan yusholluna, bukan sholla. Kalau sholla itu telah berselawat, berarti sudah berhenti. Tapi kalau pakai yusholluna, Allah dan para malaikat itu senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang ulama ketika ditanya oleh orang-orang ateis sengaja untuk mengolok agama kita, wahai Syekh, ma fa'alallahu al-an,
apa yang sedang dilakukan Allah saat ini? Kemudian saya itu menjawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam ta'zim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaatnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini manfaat. Kemudian dalam hadis lain, aqrabun nas indi yaumil qiyamah man aqsara shalla alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang orang yang paling dekat di sisiku nanti di akhirat adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus di hari Jumat ini Nabi mengatakan, man shalla alayya fi yaumil jum'ah, barang siapa yang berselawatku kepadaku pada hari Jumat, illa raja'allahu ruhi fi jasadi, kecuali Allah akan membalikan ruh saya di jasad saya, li an yuradda shalawatin min ummati, untuk menjawab salawat umatku yang berselawat khusus di hari Jumat. Maka banyak-banyakin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan khutbah pada kali ini. Yang saya hormati semua yang ada di sini, para tuan guru, para ustaz, para tokoh agama. Kalau ada salah saya silakan ditegur, kalau ada kekeliruan silakan dibenarkan. Karena semua kita adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan. Boleh jadi saya berpakaian seperti ulama, tapi belum tentu orang yang berpakaian biasa-biasa saja itu lebih tinggi derajatnya daripada saya. Dan begitu juga yang lain, para ulama-ulama yang berpakaian bagus-bagus, pakai jubah tiap hari, itu belum tentu lebih tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, maka kita saling terus mengingatkan tentang kehidupan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kisah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan insyaallah kita semua kenal dengan Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau menyampaikan hadisnya? Sayati zaman min ummati, menyampaikan sabda Nabi, akan datang suatu zaman nanti dari umatku, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Mereka mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Yang pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti pada suatu zaman yaitu yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah, yaitu orang senantiasa mencintai dunia ini dan melupakan akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab, orang yang mencintai harta benda tapi lupa bahwa harta bendanya tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq, orang lebih cinta kepada manusia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sang khaliq. Kemudian yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur, orang yang mencintai kusur istana, mencintai kemewahan, kemegahan dalam kehidupan ini, tapi melupakan yang namanya kubur. Kemudian yang kelima, yuhibbunal hayah wa yansawunal maut, orang yang lupa, yang cinta kepada kehidupan dan lupa terhadap kematian. Bahkan dia takut dengan namanya mati, berobat sana sini dia lakukan segala sesuatu. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas satu saja, yaitu yang pertama, yuhibbunal dunya wa yansawunal akhirah. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dalam Al-Imran ayat 14, juyyina lin-nas hubbus shahawati minan nisa' wal banin wal qanatir minal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hayril musawwamah wal an'am wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah diperbagus, diperindah yang namanya perempuan di dunia ini
Jadi semua pada suka dengan perempuan, terutama bapak-bapak. Ada yang sudah punya istri satu, pengen dua. Ada yang pengen istri dua, pengen tiga. Ada sudah istri tiga, pengen empat. Itu namanya kita suka terhadap perempuan. Jadi kalau laki-laki tidak suka dengan perempuan, itu namanya tidak normal. Ini adalah mata'ud dunya, perhiasan namanya dunia. Wal banin, yaitu telah diperindah namanya anak-anak. Semua pada suka anak-anak. Apalagi kaum muslimin, anak-anak sangat dicintai oleh kaum muslimin. Kalau di barat orang sudah bosan ngurus anak, mereka nikahnya dengan kuda, menikahnya dengan acong kalau bahasa Sasaknya, menikah dengan kucing, menikah dengan kambing. Itu orang-orang Eropa. Maka mereka kalau ditanya, kenapa kamu tidak mau punya anak, kenapa kamu tidak mau menikah? Saya tidak ada waktu, I have no time. Saya tidak punya waktu. Saya urus diri saya sendiri aja susah, apalagi mau ngurus anak orang, mau ngurus anak sendiri banyak-banyak nanti. Kalaupun mereka punya anak, paling cuma 1-2, nggak berani banyak-banyak. Tapi muslim ini semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin banyak anak, semakin senang. Banting tulang, kerja kiri kanan, kerja apapun dalam rangka membahagiakan anak dan istrinya di rumah. Wal qanatir al muqantara, yaitu harta benda, senang dengan harta perhiasan segala apapun yang ada di dunia ini. Mengumpulkan, sudah punya emas 1 kilo, beli lagi 2 kilo. Sudah punya 2 kilo, pengen 3 kilo. Sudah punya 1 gunung, pengen 2 gunung. Sudah punya 2 gunung, pengen 3 gunung. Semuanya dikejar dalam rangka, karena memang itu adalah keindahan dunia. Semuanya itu adalah keindahan dunia, perhiasan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khailul musawwamah, yaitu kuda pilihan. Kalau kita kiaskan di zaman sekarang adalah orang senang dengan kendaraan yang bagus-bagus. Dulu khail musawwamah itu kuda pilihan, itu paling bagus sudah di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang sudah punya Xenia, beli Avanza. Sudah punya Avanza, beli Fortuner. Sudah punya Fortuner, pengen beli ini, pengen beli itu. Tidak selesai-selesai. Semuanya pengen. Kembali kalau sudah punya semua pengen balik punya sepeda lagi, pengen balik. Itulah yang namanya dunia, harta benda. Pengen kemewahan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu telah membuat orang lalai sampai mereka masuk ke dalam kubur. Setelah masuk dalam kubur baru sadar bahwa semua yang dikumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada apa-apanya. Bahkan Nabi mengatakan, rakaataini qoblal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. 2 rakaat saja Bapak, kita sholat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi nggak ada apa-apanya dunia ini. Dalam dikisahkan oleh Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari marra bisu, melewati suatu pasar, dakhilan min ba'dil aliyah, kemudian masuk ke dalam salah satu dari pintu pasar tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marra bi zaddi asakka mayyitin. Kemudian dia melihat satu kambing, bangkai kambing. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Ditanya Nabi SAW, apakah ada di antara kalian yang mau membayar bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Kemudian waqalu, berkata para sahabat, ma nuhibbu ya Rasulullah annahu lana bisayyin wa ma nasna bihi. Buat apa Rasulullah kami beli kambing yang sudah jadi bangkai? Buat apa? Itu buat apa juga mau dipakai? Tidak ada gunanya ya Rasulullah. Ayuhibbuna annahu lakum. Bagaimana kalau ini untuk kalian? Ma Rasulullah, la Rasulullah, kami tidak mau ya Rasulullah. In kana hayyan, walaupun dia hidup ya Rasulullah. Kana li'annahu asaqu, karena dia itu punya telinga yang cacat. Fa kaifa wa mayyit, bagaimana kalau dia seandainya cuma sekedar bangkai kambing? Kemudian Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi
Nabi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi la dunya ahwanu alai alallahi min hada alaikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih berharga dari bangkai yang kalian tidak sukai. Hadisnya bisa dilihat dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Nabi mengatakan bangkai kambing aja yang kalian tidak suka, walaupun dengan harga 1 dirham, ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqallahu kafiran minha sarbata ma'i." Kalau seandainya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih bernilai daripada satu sayap lalat, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Saking tidak berharganya, biarkan saja orang-orang senang dengan dunia ini, silakan. Dan kita memang tidak dilarang juga untuk mendapatkan dunia ini, untuk mencari harta silakan, tapi jangan sampai kita kumpulkan harta takut nanti anak cucu kita tidak dapat apa-apa. Kita yang mengumpulkan harta, tapi kita yang mempertanggungjawabkan ahli waris yang menikmati kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita yang mendapatkan penghisapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kanatil akhirah hammahu," barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, sebagai niatnya di kehidupan dunia ini, ja'alallahu lahu ghina fi qalbihi, maka Allah menjadikan kekayaan, menjadikan kecukupan dalam hatinya. Walaupun kelihatan orang itu tidak punya apa-apa, tidak ada punya mobil, tidak ada punya rumah, kontrakan di kos-kosan, tapi dia merasa kaya, lebih kaya daripada orang-orang kaya yang sebenarnya. Lebih bahagia daripada orang-orang yang kelihatan bahagia. Lebih senang hidupnya lebih tenang hidupnya daripada orang-orang yang kelihatan tenang hidupnya. Ini Allah menjanjikan kalau seandainya tujuan kita adalah akhirat. Wa jama'lahu samlatahum. Kemudian Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Wa atathud dunya wa hiya ramilhatam. Dan dunia akan datang kepadanya, sedangkan dunia dalam keadaan hina di hadapannya. Kemudian mangkanatid dunya, barang siapa yang menjadikan dunia ini, barang siapa yang hammahu, menjadikan dunia sebagai niat dan tujuannya, akhirat dilupakan, dunia saja dipikirkan, kerja disiplin, tapi untuk urusan ke masjid tidak disiplin. Panggilan azan biasa saja, tapi kalau panggilan bos cepat. Apalagi dipanggil sama Pak Jokowi, apalagi dipanggil sama Pak Bupati, apalagi dipanggil sama Pak Wali Kota, dan seterusnya. Tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu lahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah akan menjadikan dalam hatinya itu tetap fakir, merasa miskin. Maka bisa kita lihat orang-orang yang korupsi, orang-orang yang sudah menjadi koruptor, yang sudah ditangkap oleh KPK, semua orang-orang itu adalah kita kira mereka orang kaya, tapi sebenarnya tetap aja jadi maling tiap hari di kantornya. Tetap aja pengen uang, kumpulin uang, padahal gajinya sudah banyak. Ini tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, bahwa Allah membuat dirinya itu fakir terhadap harta, walaupun kelihatan emas, kemudian harta bendanya segunung, tapi mereka selalu merasa kekurangan, selalu merasa tidak punya apa-apa. Makanya mereka ambil aja apa yang bukan hak mereka. Walam ya'tihi dunya, dan tidak datang dunia kepadanya, tidak bertambah dunianya, illa ma qudiralah, kecuali apa yang ditakdirkan kepadanya. Maka ini pesan dari saya harus baru membahas satu aja, minat dunia, ad-dunya wal akhirah. Masih ada 4 lagi. Insyaallah kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.